Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokak Story. Beberapa hari yang lalu gue udah membahas fakta mengerikan di pertempuran Stalingrad. Di situ salah satunya adalah banyak desa-desa yang dihancurkan, plus makanannya pun dihancurkan oleh pihak Jerman pada saat itu. Dan di video kali ini gue akan membahas nasib warga sipil Uni Soviet ketika pertempuran Stalingrad ini terjadi, yaitu pada tahun 1940 sampai tahun 1942. Dan siapakah yang memenangkan pertempuran Stalingrad ini? Apakah pihak Uni Soviet atau pihak Jerman? Yang mana seperti yang kita tahu, pihak Jerman adalah negara yang bukan kaleng-kaleng ya guys. Artinya dia itu memiliki banyak pasukan. Di samping itu Jerman mempunyai banyak alutsista canggih pada masanya. Tetapi Uni Soviet pun nggak bisa dipungkirin ya guys. Walaupun alutistanya itu di bawah Jerman gitu kan dari segi kualitas, tetapi tentaranya itu banyak gitu kan jumlahnya, jadi nggak bisa diremehkan kayak gitu. Pada tahun 1939 Jerman mulai menginvasi negara-negara di Eropa, yang mana negara yang pertama kali diinvasi oleh Jerman adalah Polandia. Pada saat itu nggak sedikit nih korban yang berjatuhan di Polandia pastinya, baik dari segi tentara dan juga warga sipil. Dan di situ pun banyak anak-anak Polandia yang dijadikan orang Jerman secara paksa nih, geng. Dan itu pun salah satu proyek yang direncanakan oleh si kumis kotak ini kayak gitu, geng. Jadi dia itu berkeinginan nih setiap negara yang dia invasi atau setiap musuhnya yang dia bisa taklukkan nih. Dan di situ misalkan ada orang berkulit putih, terus bermata biru dan juga berambut pirang, itu harus dijermanisasi kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk stok tentara kayak gitu ke depannya di blok Jerman pastinya lah. Karena kan negara Jerman nggak terlalu gede, pastinya butuh sumber daya manusia atau tentara yang banyak gitu kan. Makanya dia mensiasatinya dengan ini. Sebenarnya Jerman itu nggak ngambil dari anak kecil yang dijermanisasi doang guys. Ini hanyalah salah satu salah satu kandidat doang gitu kan. Banyak kandidat-kandidat lain yang termasuk dalam tentara paksaan lah bisa gue bilang. Di antaranya adalah dari pihak tawanan, baik tawanan politik atau tawanan ya kelas teri lah kayak gitu ya. Contoh misalkan nih orang Jerman ada yang nyolong ayam gitu kan, dan itu dilakukan berulang-ulang nih, nggak kapok-kapok gitu kan si maling ini. Ini diambil tuh, dipaksa jadi tentara kayak gitu, dimasukin ke front depan. Ada lagi orang-orang yang menjadi tawanan politik gitu kan, yang mengancam rezimnya si kumis kotak ini pastinya kayak. Diambil, dimasukin ke militer gitu kan, disuruh di garis depan kayak gitu. Terus bertempur intinya di garis depan kayak gitu. Terlepas dari itu semua, gue akan membahas nasib warga sipil Uni Soviet nih geng. Ketika pertempuran Stalingrad. Maksud gue lebih spesifik ke orang-orang yang tinggal di kota Stalingrad guys. Yang mana pada saat itu telah menjadi arena pertempuran yang sangat-sangat dahsyat dan juga ganas pastinya. Pada saat itu Hitler menginginkan pasokan minyak yang banyak. Dan kota Stalingrad adalah kota yang dekat dengan Kaukasus nih, geng. Kaukasus adalah sebuah tempat yang menyimpan cadangan minyak terbesar di Uni Soviet pada saat itu. Ya pastinya si kumis kotak sangat tertarik ya nggak dengan dengan cadangan minyak yang banyak ini. Karena kan pihak Jerman alutistanya banyak, terus juga senjatanya banyak. Pasti dia membutuhkan minyak yang banyak juga lah. Apalagi pada saat itu Jerman sudah mengarahkan tentaranya di banyak front kayak gitu kan. Ada front Eropa, terus juga front Timur gitu kan, front Uni Soviet. Ada juga front Afrika kayak gitu guys, yang dipimpin oleh Erwin Rommel. Dan salah satu fakta yang paling menyedihkan dan paling menyengsarakan pihak warga sipil di Stalingrad adalah ini adalah kelaparan guys. Bahkan pada saat itu nggak sedikit nih guys, anak-anak kecil yang dijadikan santapan kayak gitu, gila. Jadi ya bisa dibilang kayak gini lah.
orang-orang dewasanya gitu. Saking kelaparannya kayak gitu. Dan mereka itu nggak makan itu bukan sehari 2 hari, bukan. Mereka itu nggak makan sebulan 2 bulan. Jadi otak mereka itu nggak bisa berpikir jernih, guys. Karena kan udah udah di luar kewajaran gitu loh, udah di luar batas mereka itu nggak makan gitu kan. Misalkan ada pertanyaan dari kita gitu kan, kenapa nggak makan sayuran? Sayurannya nggak ada. Jadi kebun-kebun sayuran udah dibabat habis oleh Jerman. Kalaupun ada nih, pastinya udah diracun lah sama pihak Jerman. Kenapa diracun? Karena mereka nggak mau lah pihak Stalingrad atau warga Stalingrad nih memakan sayuran yang ada di situ gitu kan. Ya ibaratnya mereka secara perlahan gitu kan. Memang tujuan mereka kan kayak gitu kan, menginvasi negara, ngerebut negaranya, habis itu ngabisin orang-orang yang ada di negara tersebut kayak gitu. Ya dengan cara apapun. Begitu pun dengan buah-buahan pastinya lah. Buah-buahan pun diracun. Sebenarnya yang diracun itu sedikit, guys. Karena kebanyakan hancur gitu kan, hancur lebur bersama tanah-tanahnya. Kenapa? Karena ya pastinya dilindas dan juga dibabat habis oleh tank-tank Jerman kayak gitu yang melintas di Stalingrad. Pada saat itu 90% wilayah Stalingrad berhasil ditaklukkan oleh pihak Jerman. Ya, nggak mengerikan coba, guys. Makanan nggak ada gitu kan. Sayuran buah-buahan udah dibabat habis. Yang ada pun isinya racun gitu kan. Mereka bisa minum, tetapi setelah minum mereka auto pindah alam. Kenapa? Karena air di situ pun sudah pada dikasih racun kayak gitu, guys. Jadi sekeras apapun ya pihak Uni Soviet ini melawan, mau nggak mau dan cepat atau lambat mereka bakal istiad kayak gitu, bakal auto pindah alam. Bahkan warga sipilnya pun nggak sedikit yang membangkang gitu dan melawan, cuman mereka ini nggak bisa ngelawan karena mereka lemas gitu kan. Mereka udah nggak makan berbulan-bulan. Akhirnya di sini mereka mensiasatinya dengan mengambil anak-anak kecil nih, guys, dan dijadikan santapan seperti yang gue bilang tadi. Ini asli loh, real. Yang disebut gue nggak mau nyebutin lah istilahnya ada di samping kanan gue nih. Nah itu tuh sama dengan ini nih, kayak gitu, guys. Nah itu terjadi selama pertempuran Stalingrad, ketika stok makanan udah habis pastinya lah, ketika sayurannya udah pada dihancurin, terus juga perkebunan buah-buahnya juga udah pada dihancurin, dan mereka udah nggak kuat nih, nggak bisa nahan lapar gitu kan. Kalau misalkan kita tarik ke belakang di pertempuran ketika PD1 itu masih agak mending gitu kan, ya walaupun sedikit jijik juga, mereka masih bisa makan tikus gitu kan, terus juga makan serangga. Cuman karena di Stalingrad udah lebih parah dari itu gitu kan kondisinya. Tikus-tikus pun udah pada nggak ada, serangga pun sama. Yang misalkan ada pun itu udah ngebawa racun gitu kan, karena kan proyektil Jerman pastinya udah pada masuk gitu kan ke tubuh serangga itu kayak gitu, guys. Jadi mau nggak makan juga meninggal gitu kan, mau makan juga meninggal juga nanti. Jadi serba salah pihak Uni Soviet, khususnya warga sipilnya nih, guys. Sangat sengsara dan juga sangat menyedihkan gitu kan. Tetapi pada tahun 1942 di bulan Agustus, Uni Soviet berhasil memukul mundur Jerman nih pastinya dengan kekalahan telak. Dan ini pun menjadi titik balik atau titik awal lah ya, titik awal kalahnya Jerman kayak gitu, guys, di front timur. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.